To Kids. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisi-kisi PAS IPA kelas 8 semester ganjil yang akan kalian hadapi pada minggu ini ya. Oke, materi yang masuk ke dalam PAS kali ini dari bab 1 sampai bab 7. Untuk bab 1 sampai bab 3 itu pernah saya bahas di kisi-kisi PTS ya, semester ganjil. Tapi nanti saya bahas sekilas-sekilas lagi. Oke, ada sistem gerak pada makhluk hidup, ada gerak dan gaya pada benda, kemudian ada pesawat sederhana, ada struktur dan fungsi tumbuhan, kemudian bab 5 ada sistem pencernaan, ada juga soal yang membahas tentang zat aditif dan adiktif, kemudian yang terakhir sistem peredaran darah. Oke, kisi-kisi yang pertama itu mengenai gerak lurus, gaya, dan hukum Newton materinya ya. Ada 4 soal di sini. Nomor soalnya 1 sampai 4. Yang pertama itu kalian disajikan pernyataan. Nah, pernyataan tertentu, peserta didik dapat menunjukkan peristiwa yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan tepat. Oke, sebelum saya memberikan contoh soalnya seperti apa, saya akan menekankan bahwa yang membuat soal itu bukan saya, tetapi dari musyawarah guru IPA se-Kota Yogyakarta, yaitu Ibu Rubiatun SPDSI. Ya, ini mengajar di SMP lain, bukan di SMP Muhammadiyah 3, tapi SMP Muhammadiyah yang lain gitu ya. Jadi saya tidak tahu bentuk soal yang jelasnya seperti apa, ini hanya merupakan prediksi. Jadi kalau prediksi ada yang tepat, ada yang tidak gitu, hanya merupakan gambaran saja ya. Oke, seperti apa peristiwa yang merupakan gerak lurus berubah beraturan itu? Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh-contoh peristiwanya. Jadi, peristiwa yang masuk kepada gerak lurus berubah beraturan atau disingkat menjadi GLBB itu seperti benda yang jatuh bebas. Nah, benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Jadi awalnya kalau bendanya sebelum jatuh itu dalam posisi diam. Ketika jatuh, kecepatannya itu akan semakin lama semakin cepat, semakin ke bawah semakin cepat ya. Dari diam semakin ke bawah semakin cepat. Contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohon atau buah apapun itu akan mengalami GLBB. Lalu yang kedua di sini saya tuliskan orang yang naik sepeda tanpa dikayu pada jalanan yang menurun. Nah, itu juga tadinya posisi sepedanya diam, ketika mulai menurun di jalan sepeda tersebut akan lama-kelamaan akan cepat gitu. Semakin menurun kecepatannya semakin cepat tanpa dikayuh. Itu juga merupakan peristiwa GLBB. Lalu yang ketiga ada mobil pada jalanan yang lurus itu kemudian digas dengan menginjak pedalnya tuh secara teratur. Jadi tadinya menginjak pelan sampai diinjak, benar-benar diinjak. Nah, itu lama-kelamaan akan cepat ya. Maka dikatakan mobil tersebut mengalami GLBB. Gitu ya, kids ya. Oke, yang kedua, disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan percepatan benda. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga di kisi-kisi PTS, tapi akan saya bahas ulang ya. Nah, ini dia bagaimana menentukan percepatan. Di sini sudah saya berikan contoh. Ada sebuah pesawat dengan kecepatan awal pesawatnya itu V0 adalah 20 meter per sekon. V0 itu kecepatan awal ya. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 60 meter per sekon. Itu pada detik ke-10 ya. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatan pesawat ini? Maka ditulis seperti ini ya. V0 atau kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kemudian kecepatan akhirnya adalah 60 meter per sekon. Lalu waktunya adalah 10 sekon karena di sini dituliskan pada detik ke-10. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya? Nah, rumusnya adalah A itu lambang dari percepatan sama dengan Vt kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan awal dibagi T. Ini T-nya agak melengseng ya, T-nya harus di sini.
Nah, VT-nya kita masukkan dari sini 60 dikurangi V0-nya 20 per atau dibagi T-nya itu 10 di sini. Maka kita kurangkan dulu, ini hasilnya 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Ini adalah satuan baku dari percepatan. Seperti itu cara menjawabnya, kids. Next, di sini disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ini dia ya, pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Ketika benda diam diberikan gaya, maka benda tersebut kemungkinan akan bergerak ya. Arahnya tergantung dari mana gaya tersebut diberikan atau berasal. Kemudian yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Ketika ada benda bergerak, kemudian diberikan gaya, itu bendanya akan menjadi diam. Misalkan ada mobil yang sedang melaju diberikan gaya tertentu menggunakan rem, maka benda tersebut akan atau mobil tersebut akan berhenti sampai keadaan diam. Begitu ya. Contoh lain, ada kelereng yang sedang menggelundung ya kan di bidang yang licin. Jadi tidak ada gaya gesek di situ. Kemudian diberikan hambatan oleh kita. Nah, maka hambatan tersebut berupa gaya ya, yang akhirnya akan mempengaruhi kelereng menjadi diam. Lalu yang ketiga, gaya itu dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ketika benda bergerak dengan kecepatan yang tetap, kemudian diberikan gaya, maka benda tersebut ada dua kemungkinan. Kecepatannya menjadi lebih lambat atau menjadi lebih naik atau menjadi lebih cepat gitu ya. Lalu yang keempat, mengubah arah gerak benda. Ya, jadi misalkan tadinya arahnya lurus, ketika diberikan gaya, dia arahnya menjadi belok atau menjadi naik atau menjadi turun dan seterusnya dan seterusnya. Terus yang terakhir, mengubah bentuk benda. Nah, ketika suatu benda tertentu diberikan gaya, ternyata bentuknya juga bisa berubah. Seperti itu ya. Oke, untuk di nomor 4 ya. Di sini disajikan pernyataan peserta didik dapat menunjukkan hukum Newton dengan tepat. Nah, hukum Newton ini ada 3. Kalau pada PTS saya bahas hukum Newton 1. Untuk PAS ini saya tidak tahu Ibu Rubiatun memasukkan hukum Newton 1, 2, atau 3. Saya berikan kuncinya ya, kunci untuk membedakan hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, hukum Newton 1 di sini sudah pernah saya jelaskan bahwa hukum Newton 1 itu eh, berbunyi seperti ini. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya yang pengaruhinya. Oke. Di sini langsung ke contoh peristiwanya ya. Jadi ketika misal ada bis di sini, bis ini maju dengan kecepatan tetap ya, maka gayanya akan 0. Kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Misal gaya yang mempengaruhinya itu apa? Bis ini dari tadinya dia berjalan diberikan gaya rem. Nah, maka nanti akan berhenti ya kan si bisnya. Orang yang ada di dalam ini akan mempertahankan posisi awalnya karena ada hukum kelembaman. Dari tadinya jalan ya berarti orang ini akan tetap ingin jalan ke depan. Sehingga ketika direm maka orang-orang ini akan tersentak ke depan badannya. Tapi ketika mobilnya tadinya diam, kebalikannya ya, tadi yang saya jelaskan adalah ketika mobilnya bergerak. Kalau mobilnya diam seperti di gambar ini, keadaan benda-benda di dalamnya termasuk orang-orang di dalamnya itu akan ingin tetap diam. Ketika diberikan gaya gas ya, yang mengakibatkan bis ini bergerak, maka orang-orang dan termasuk benda yang ada di dalam bis ini akan terdorong ke belakang karena dia mempertahankan dirinya untuk tetap diam begitu ya. Makanya diciptakanlah sabuk pengaman sebagai efek dari hukum Newton 1 ini. Bagaimana dengan hukum Newton 2? Untuk hukum Newton 2, nah ini ya. Hukum Newton 2 itu bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, kalau dirumuskan seperti ini rumusnya,
Bagaimana peristiwanya? Gini, ketika kita mendorong keranjang atau troli yang kosong itu akan lebih ringan karena masanya kosong, ya kan? Dan kalau kita mendorong keranjang yang kosong ini otomatis akan lebih cepat dong karena dia enteng. Berbeda dengan yang kedua nih, gambar yang kedua. Saat trolinya diberikan muatan, ini masanya lebih berat gitu ya. Maka ketika kita mendorong troli ini, percepatannya A-nya ini akan lebih lambat daripada gambar nomor satu. Begitu juga dengan gambar nomor 3, ketika bendanya diberikan banyak gitu ya, masanya juga lebih berat, maka percepatannya dengan tenaga yang sama ya, nomor 1, 2, 3 kita dorong troli ini, maka yang nomor 3 ini akan memiliki percepatan yang paling lambat di antara nomor 2 dan nomor 1. Itu adalah contoh dari hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 3 itu bunyinya setiap ada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi. Maksudnya gimana? Ketika kita memberikan gaya terhadap suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya balik terhadap kita. Contoh, di sini kita menarik menarik panah ya, busur panah ke belakang. Ketika dilepaskan, maka busur panah itu akan mendorong anak panahnya ke depan. Jadi gaya aksinya itu menarik, gaya reaksinya mendorong, begitu ya. Kemudian di sini arahnya itu selalu berlawanan. Ketika kita tariknya ke belakang, berlawanan dilambangkan dengan negatif ya. Maka nanti reaksinya itu akan mendorong ke depan, begitu. Contoh lain itu orang berenang. Kalau ini sama seperti hukum Newton 2 tapi tidak saya bahas aja ya. Contoh lain adalah orang berenang. Ketika kita mendorong air ke belakang dengan kaki, maka air tersebut akan memberikan gaya dorong ke depan. Jadi badan kita bisa maju ke depan itu saat berenang. Seperti itu ya. Contoh lain banyak. Ada burung terbang ya. Burung terbang juga mengepakkan sayapnya ke bawah itu sebagai gaya aksi dan gaya reaksinya apa? Badan dari burung tersebut akan terdorong ke atas sehingga dia bisa terbang. Terus dia kepakkan sayapnya, terus dia terbang. Seperti itu. Itu adalah gaya aksi dan reaksi contoh dari hukum Newton 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kalian hafalin adalah konsepnya, ya, teorinya, bukan contohnya. Jadi yang dihafalin, oh ada gaya aksi dan reaksi. Walaupun peristiwanya berbeda, ketika kalian paham konsep dan teorinya, maka nanti kalian akan bisa membedakan antara hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 serta 3. Begitu ya. Oke, next. Sekarang masuk ke bab sistem gerak. Di sini saya tidak akan banyak membahas karena sudah pernah saya jelaskan di sini ya. Disajikan pernyataan dan gambar. Peserta didik dapat menganalisis jenis sendi dan letaknya. Kalian baca lagi materi tentang sendi. Sendi itu ada sendi pelana yang di jari, ada sendi putar. Sendi putar itu yang bisa diputar 180 derajat, contohnya di leher ya, di di leher, kemudian di pergelangan tangan itu 180 derajat, pergelangan kaki 180 derajat juga. Kemudian ada sendi peluru, kalau peluru itu 360 derajat dapat diputar, contohnya di lengan atas, di pangkal paha ya. Kemudian di pinggang juga itu ada sendi putar. Kemudian di sini yang kedua, di soal nomor 6, ada pernyataan dan gambar, kemudian kalian diminta untuk menentukan jenis otot dan ciri-cirinya. Otot itu ada 3, ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Itu dibaca lagi materinya. Kemudian yang ketiga, di sini di soal nomor 7, kalian diminta untuk mendeskripsikan gerak pada hewan. Gerak pada hewan itu disesuaikan dengan alat geraknya. Kalau ikan berarti alat geraknya sirip, dia bergeraknya dengan cara berenang, seperti itu ya. Burung dengan cara terbang dengan menggunakan sayap. Terus kucing dengan kaki, manusia juga dengan kaki dan tangan, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada rangka dalam dan rangka luar. Masih ingat ya, rangka dalam dan rangka luar itu seperti apa? Rangka dalam yang seperti manusia, jadi tulangnya di dalam, rangka luar itu yang rangka dan tulangnya ada di luar, itu seperti pada kepiting, udang, dan lain-lain. Nanti saya berikan link pembahasan PTS yang dulu pernah saya sampaikan, di situ lengkap ya tentang sistem gerak. Di sini gerak pada tanaman juga nanti saya berikan linknya di description video ini ya.
Oke, yang selanjutnya ada pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana, di sini kalian diminta untuk menentukan besarnya usaha di nomor 9, kemudian di nomor 10 kalian diminta menentukan jenis pesawat sederhana. Di nomor 11, kalian diminta untuk menentukan besar kuasa pada tuas, dan di nomor 12 kalian diminta untuk menentukan fungsi pesawat sederhana. Nah, untuk nomor 9, 10, 11 ini sudah pernah saya bahas di kisi-kisi di pembahasan kisi-kisi PTS ya. Nanti kalian lihat lagi tayangan videonya. Untuk nomor 12 di sini disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan fungsi pesawat sederhana. Nah, fungsi pesawat sederhana itu adalah untuk mempermudah manusia dalam melakukan segala aktivitas. Contohnya, mau membuka tutup botol. Membuka tutup botol dengan tangan kosong itu akan lebih sulit daripada kita membuka tutup botol itu dengan menggunakan alat pembuka tutup botol yang merupakan salah satu pesawat sederhana. Atau kita mau naik ke lantai 2, daripada kita naik gitu kan, naik pakai tali gitu tanpa pesawat sederhana, dengan kita menggunakan tangga atau bidang miring yang merupakan pesawat sederhana itu akan mudah menggunakan tangga gitu ya. Jadi fungsi dari pesawat sederhana ini adalah untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Next, struktur dan jaringan tumbuhan. Yang pertama, kalian diminta untuk mendeskripsikan struktur jaringan akar di nomor 13 ini ya. Bagaimana struktur jaringan akar itu? Nah, ini struktur jaringan akar. Untuk akar dikotil ini seperti ini ya. Dikotil itu tanaman yang berbiji atau berkeping dua. Ada zona pemanjangan, ada zona pematangan, zona pemanjangan, dan zona pembelahan sel. Ini adalah yang aktif terus-menerus membelah. Kemudian di sini ada silinder vasikuler atau vaskuler ya. Ini merupakan jaringan pengangkut. Lalu ada rambut akar. Lalu di sini ada lapisan paling luar disebut epidermis yang berfungsi untuk melindungi. Xilem dan flum ini untuk mengangkut air dari akar atau hasil fotosintesis. Kemudian ada korteks. Korteks ini yang memberikan nutrisi kepada sel-sel akar ya. Kemudian ada perisikel. Perisikel ini adalah berkas pengangkut juga, dan ada endodermis atau lapisan tengah. Kalau kita lihat di tampilan menyamping, di irisan menyamping atau melintang, ini bentuknya seperti ini ya. Sama saja, ada silem bentuknya. Silem itu yang mana? Silem itu yang di dalam ini ya. Nah, X. Terus flum itu yang mana ini? Bintil-bintilnya adalah flum. Lalu ini adalah berkas pembuluh. Bulat ini semua berkas pembuluh. Endodermis yang bagian ini aja. Terus korteks yang bagian ini. Korteks yang ini ya. Sedangkan epidermis yang luar. Terus perisikel. Perisikel itu ada di bagian endodermis. Dekat dengan situ. Untuk monokotil tampilannya seperti ini. Sama ya. Ini silemnya yang putih, flomnya yang hitam. Ada rambut akar, dan bagian lain juga sama seperti yang dikotil ini. Nah, ini yang dikotakin adalah berkas pembuluh. Jadi satu kesatuan dari silem dan flum itu adalah berkas pembuluh. Oke, ini kalau dari samping lebih jelas seperti ini tampilannya ya. Jadi kalian diminta untuk menyebutkan apa sih fungsi-fungsinya. Kalau berkas pembuluh ya udah korteks silem flum itu untuk mengangkut, korteks untuk memberikan nutrisi, kemudian rambut akar itu fungsinya untuk membantu penyerapan air dari dalam tanah. Kalau satu lagi epidermis itu untuk melindungi bagian akar dari gesekan saat akar tersebut menyusup ke tanah gitu ya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya adalah kalian diminta untuk mendeskripsikan struktur jaringan daun. Oke, struktur jaringan daun. Nah, yang harus diingat adalah bukan gambar ini yang kalian ingat, tapi perbagian sama perbentuknya. Nanti bisa jadi gambar yang muncul di soal itu berbeda, bukan gambar ini. Tapi kalau kalian ingat bentuk, bagian-bagian, dan fungsinya, maka nanti kalian akan bisa menjawabnya. Pertama,
Ada kutikula. Kutikula itu adalah lapisan lilin yang ada di atas permukaan daun, sehingga ketika daun itu ditetesi air, maka airnya tidak bisa menyerap di permukaan daun. Kayak kalau kalian lihat daun talas gitu, ada air di atas permukaannya tanpa menyerap ke permukaan daun. Kenapa tidak bisa menyerap? Karena kutikula itu adalah lapisan lilin yang melindungi permukaan daun agar tidak basah gitu ya. Lalu di bawah kutikula ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Keduanya ini berfungsi untuk melindungi bagian atas dan bagian bawah daun. Bagian atas itu ya yang ceper atasnya, yang ceper bawahnya. Gitu ada pelindungnya. Jadi daun yang tipis tersebut ketika diiris itu tampilannya seperti ini. Nah, ada jaringan tiang. Jaringan tiang ini disebut juga sebagai jaringan pagar ya, jaringan pagar. Di sini dia berisi kloroplas dan klorofil, maka di sini terjadi proses fotosintesis. Kemudian ada jaringan bunga karang atau jaringan spons. Yang mana jaringan bunga karang nih? Yang tidak beraturan dan banyak memiliki rongga. Berbeda dengan jaringan tiang atau jaringan pagar, dia itu tersusun rapat dan vertikal ya. Kalau yang spons dia lebih berongga. Kenapa? Dia memberikan ruang untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada daun, ya. Kemudian, nah di sini ada stoma. Stoma itu hampir sama seperti hidung pada manusia. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk pintu pertukaran gas, ya. Lalu ada sel penjaga. Sel penjaga itu melindungi stomata. Jadi dia bisa menutup dan membuka stomata, mengatur menutup dan membukanya stomata. Lalu satu kesatuan dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang ini disebut jaringan mesofil ya. Ada juga di sini yang terakhir adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, terdiri dari silem dan flum. Semuanya ini berfungsi untuk mengangkut air ya. Kalau silem mengangkut air dari akar menuju daun untuk bahan fotosintesis. Kalau flum adalah berkas pembuluh untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Begitu ya, harus diingat-ingat bagian, nama, dan fungsinya. Di kisi-kisi berikutnya, kalian diminta untuk mendeskripsikan eh, proses fotosintesis. Oke, ini ya, saya jelaskan dulu. Menentukan teknologi yang terilhami oleh struktur tumbuhan. Nah, teknologi yang terilhami oleh struktur tumbuhan itu panel surya ya. Panel surya itu semacam seperti parabola, ya antena parabola tapi bentuknya ceper. Dia fungsinya untuk menangkap cahaya matahari, kemudian cahaya matahari itu digunakan untuk pembangkit listrik. Itu terilhami dari struktur tumbuhan, ya. Lalu yang ini, yang proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis itu? Nah, seperti ini. Jadi, cahaya matahari itu ditangkap oleh daun ya. Dari daun itu ada akseptornya, kemudian digunakan untuk mengolah karbon dioksida dan air ya. Ini rumus kimianya. CO2 dan H2O. 6 itu apa? Jumlahnya, jadi jumlah karbon dioksidanya ada 6 ditambah dengan air. Kemudian cahaya matahari tersebut bersama klorofil yang ada tadi pada bagian jaringan pagar di daun mengolah bahan ini dan mengubahnya menjadi oksigen, kemudian karbohidrat ya. Itu adalah hasil dari fotosintesis. Oksigen itu adalah O2 dan karbohidrat itu adalah gula atau glukosa. Rumusnya C6H12 dan O6 itu adalah rumus dari glukosa. Kemudian ini 6 apa? Jadi satu kali fotosintesis itu membutuhkan 6 buah karbon dioksida, kemudian air dan menghasilkan 6 buah oksigen dan glukosa. Seperti itu ya kids ya. Oke, masuk ke bab selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Di sini saya tidak akan banyak membahas karena sudah saya jelaskan ya cukup rinci di video sistem pencernaan. Nanti saya berikan juga linknya di description box ya. Nah, yang akan saya jelaskan hanya yang bagian ini. Menentukan atau menyebutkan kandungan bahan makanan melalui uji bahan makanan.
untuk yang organ pencernaan, terus fungsi organ, dan proses pencernaan itu kalian saksikan lagi video di sistem pencernaan yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang uji makanan ini bagaimana? Nah, ini adalah tabel uji makanan, harusnya kita praktikum, tapi karena pandemi jadi tidak melaksanakan praktikumnya, saya jelaskan. Ada amilum, ini bahan makanannya ya, atau glukosa atau gula atau karbohidrat. Di sini ada protein, ada glukosa, ada lemak. Nah, amilum ini adalah bentuk kompleks dari glukosa. Glukosa itu udah lebih sederhana. Bagaimana cara menguji suatu makanan? Apakah mengandung salah satu bahan ini, gitu ya? Ketika bahan makanan diberikan lugol, lugol itu seperti betadin ya, ditetesi lugol atau betadin, dan warnanya menjadi biru kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum, ya, mengandung zat tepung. Tapi ketika zat makanan ditetesi dengan biuret, nah, warnanya berubah menjadi ungu, maka dia mengandung protein. Kalau selain biru, selain ungu, maka dia menghasilkan reaksi negatif, artinya tidak mengandung, begitu ya, tidak mengandung apa kalau selain biru, tidak mengandung amilum. Kalau selain warna ungu, dia tidak mengandung protein, gitu. Kemudian kalau ada bahan makanan ditetesi dengan benedik ya, kemudian bahan makanan tersebut berubah warna menjadi merah bata atau orange, maka dia positif mengandung gula atau glukosa. Kalau selain warna merah bata bagaimana? Ya berarti dia tidak mengandung gula. Lalu ketika ada bahan makanan diberi kertas buram, kemudian kertasnya tersebut berubah menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kalian bayangin aja beli gorengan pakai kertas ya, atau pakai koran dibungkusnya. Korannya nanti akan berbentuk transparan, maka ya sudah jelas di gorengan tersebut ada lemak, ada minyaknya. Gitu. Minyak adalah salah satu bahan yang mengandung lemak. Seperti itu ya kids ya. Selanjutnya, masuk ke bab zat aditif, adiktif, dan psikotropika. Ini sudah saya jelaskan di modul ya, seperti apa soal-soalnya. Sini kalian diminta untuk menentukan zat aditif pada makanan. Kemudian yang kedua dapat mendeskripsikan zat adiktif dan psikotropika. Oke, saya jelaskan sekilas. Zat adiktif itu adalah zat yang ditambahkan kepada bahan makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, kemenarikan makanan dan minuman. Zat aditif ini bisa berupa zat aditif yang alami ataupun buatan. Nah, zat aditif ini ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Kalau pewarna, contohnya apa saja? Sudah saya sebutkan. Yang alami itu kunyit, kemudian daun suji, cabai. Nah, itu bisa memberikan warna pada makanan. Kalau yang buatan apa? Ya udah yang sintetis yang dijual di toko bahan pewarna, di toko bahan makanan gitu ya, dan lain-lain. Tayangan untuk apa namanya, pemanis, pengawet, sama penyedap kalian buka lagi modul 2-nya. Ya, kemudian zat adiktif itu apa? Zat adiktif itu adalah zat yang ketika kita konsumsi akan mengakibatkan kecanduan. Ya, contohnya apa? Ada kafein dalam teh, ada kafein dalam kopi, ada nikotin dalam rokok, dan ada alkohol. Ketika kita sudah sering mengkonsumsi keempat bahan makanan ini, maka nanti akan mengalami kecanduan, ya, terutama yang suka kopi, rokok, alkohol gitu ya. Teh juga, tapi kalau misalkan kita tidak sering-sering, sesekali minum teh, yaitu tidak akan ketergantungan atau kecanduan. Berbeda dengan rokok ya. Ketika seorang sudah merokok kemudian atau sudah kecanduan alkohol, maka zat adiktif ini akan mempengaruhi otak dari orang tersebut untuk terus-menerus ingin mengkonsumsinya gitu ya. Oke, selanjutnya ada narkotika dan psikotropika. Narkotika itu berasal dari tanaman ya, atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis. Sintetis itu apa? Buatan. Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa? Opium, kokain, ganja, heroin, dan amfetamin. Kalau psikotropika, dia itu bersifat psikoaktif ya.
Kemudian ini berupa obat zat psikotropika itu yang menurunkan aktivitas otak, menimbulkan kelainan perilaku, serta halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, kemudian perubahan perasaan. Contohnya apa? Psikotropika ini antara lain ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD itu salah satu contoh dari psikotropika. Baik narkotika maupun psikotropika ini juga mengakibatkan ketergantungan. Jadi lebih baik tidak mencoba sama sekali daripada kalian menerima efek sampingnya, ya. Oke, masuk ke bab terakhir, sistem peredaran darah. Di sini juga saya tidak akan banyak membahas karena sudah saya jelaskan dengan rinci sekali melalui tayangan Zoom, ya. Di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah itu ada bagian cair, ada bagian yang padat, ya. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan bahwa komponen darah itu ada yang cair, ada yang padat, ya. Nah, ini yang cairnya itu berupa plasma darah, nah yang ini ya, plasma darah. Sedangkan yang padatnya itu ada sel darah, ada sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah, gitu ya. Terus, bagaimana karakteristik dari masing-masing komponen ini? Kalian baca lagi materinya sudah pernah saya share, nanti linknya saya letakkan lagi di description box tayangan video ini ya. Oke, kemudian di sini ada pernyataan dan tabel. Kalian diminta untuk mendeskripsikan fungsi organ peredaran darah manusia. Oke, organ peredaran darah manusia pun sudah saya jelaskan, terdiri dari pembuluh darah ya dan jantung. Pembuluh darah, jantung. Paru-paru masuk tidak ke organ peredaran darah? Masuk, tapi dia membantu untuk pertukaran gasnya saja, ya. Lalu untuk yang pembuluh darah itu sudah saya jelaskan dengan sangat rinci. Ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri, dan ada pembuluh darah kapiler. Ya, itu dibaca lagi materinya. Kemudian ini yang terakhir kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana peredaran darah itu. Ya, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah ganda. Oke, saya tayangkan lagi materinya sedikit ya. Nah, ini dia pembuluh darah yang 3 tadi, ada arteri, ada vena, dan kapiler. Arteri itu adalah pembuluh nadi, dia membawa darah keluar dari jantung, kemudian membawa apa saja, dia membawa darah yang banyak mengandung O2. Kalau vena, dia itu pembuluh balik yang membawa darah kembali ke jantung, kemudian dia membawa darah yang banyak mengandung CO2. Karena itu dia berwarna biru. Kalau yang arteri dia berwarna merah cerah. Untuk kapiler, dia adalah pembuluh darah terkecil, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena. Kemudian dia merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2. Ini sudah pernah saya bahas secara rinci saat kita belajar melalui Google Meeting ya, melalui Google Meet. Nah, ini saya tanyakan lagi gambarnya seperti apa perbedaannya. Ini arteri, ini vena. Untuk arteri itu warnanya merah, ini lebih ke biru ya, atau merah tua kalau di dalam tubuh. Ini adalah kapiler, pembuluh darah terkecil. Ini bagian-bagiannya, silahkan dipelajari lagi. Ini materi sudah saya share, nanti linknya akan saya share ulang di description box ya. Oke, cabang dari arteri itu arteriole, cabang dari vena itu namanya venula ya, venule atau venula, dan ini adalah kapilernya. Begitu ya kids ya. Oke, terakhir saya jelaskan mengenai ini, jelaskan ulang mengenai proses peredaran darah ya. Jadi, peredaran darah ini ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, sama ada peredaran darah ganda. Untuk peredaran darah kecil, kalian fokuskan bahwa yang kotak ini adalah jantung. Jadi darah itu dari jantung akan keluar menuju paru-paru dan masuk lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah kecil. Jantung bagian mana? Nah, yang pertama itu di bagian bilik kanan. Bilik kanan yang nomor 3 ya. Kemudian darah ini keluar dari jantung menuju paru-paru. Di paru-paru itu terjadi pertukaran gas ya antara CO2 dengan O2. Lalu masuk lagi ke dalam jantung bagian serambi kiri, yaitu nomor 2. Itu untuk peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu
jantung, darahnya keluar dari jantung, masuk ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Ya, itu pada darah besar. Jantungnya bagian mana ini? Bilik kiri nomor 4, masuk ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh oksigennya digunakan oleh seluruh tubuh, lalu dibawalah zat sisa berupa karbon dioksida masuk ke dalam serambi kanan nomor 1. Dari serambi kanan ini nanti akan masuk ke bilik kanan dan kemudian akan masuk ke peredaran darah kecil lagi. Seperti itu terus menerus ya sampai kita meninggal baru berhenti. Kalau peredaran darah ganda apa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa darah itu masuk ke jantung saat peredaran darah kecil 1 kali, lalu saat peredaran darah besar 1 kali. Jumlah keseluruhan itu jantung melalui darah melalui jantung sebanyak 2 kali, maka disebut peredaran darah ganda. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya diminta untuk menyebutkan pembuluh-pembuluh darahnya. Oke, pembuluh darah yang terlibat dalam peredaran darah ini, untuk yang A ini ya di peredaran darah kecil dan yang D itu peredaran darah kecil. Ini namanya A adalah vena pulmonalis. Dia membawa darah yang banyak mengandung oksigen loh. Kenapa oksigen? Harusnya vena itu membawa karbon dioksida. Sudah jelas karena dia berhubungan langsung dengan paru-paru atau pulmo, maka dia membawa kebalikannya. Sudah saya jelaskan bahwa ketika vena ada istilah pulmonalisnya, maka dia tidak membawa karbon dioksida tapi malah membawa oksigen begitu ya. Lalu untuk yang D, nah, yang D itu namanya adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini membawa darah dari jantung masuk ke paru-paru, bukan membawa darah yang banyak mengandung oksigennya. Untuk yang pulmonalis, karena ada istilah pulmonalisnya, maka dia membawa darah yang banyak karbon dioksidanya. Begitu. Berbeda dengan yang ini, yang B sama yang C. Kalau B, karena dia tidak ada istilah pulmonalisnya, maka dia membawa darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan yang C itu vena, dia juga tidak ada istilah pulmonalis seperti A. Maka dia membawa darah yang banyak mengandung CO2. Begitu ya kids ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian pelajari setiap kisi-kisi yang sudah saya bagikan, setiap video yang sudah saya jelaskan, setiap materi di Google Meet maupun di Zoom yang sudah saya pernah terangkan dengan rinci. Kalian ingat kembali, baca lagi, pelajari lagi dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi saya melalui chat WhatsApp ya atau DM Instagram. Nanti insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses PAS-nya ya, kids.